Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian, selamat bergabung kembali di Radio WLC. Bersama saya Mario selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, terima kasih karena telah bergabung bersama kami pada hari ini. Baiklah para pendengar sekalian, pada hari ini kami memiliki topik yang sangat berbeda. Menurut saya topik ini adalah topik yang menarik dan sebenarnya cukup menakjubkan. Tapi ini bukanlah topik yang sudah pernah kita bahas atau singgung sebelumnya. Ya, karena topik ini adalah pemahaman paling baru yang kita dapatkan. Setidaknya bagi kita seperti itu. Dan topik tersebut adalah kondisi atau sifat atau bentuk dari Kristus yang sesungguhnya. Ini adalah topik yang amat sangat penting. Benar. Karena sebenarnya sebuah pemahaman yang benar akan kondisi atau sifat alami Kristus yang sesungguhnya adalah merupakan salah satu kunci untuk memahami pengetahuan akan keselamatan. Iya, sembari membagikan kebenaran yang telah kami dapatkan kepada semua orang di seluruh bumi, tim Radio WLC juga melakukan penelitian terhadap gagasan-gagasan baru. Itu bukanlah hal yang mudah. Kebenaran tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Untuk memperluas pemahaman kita, kebenaran akan menunjukkan beragam area di mana kesalahan-kesalahan dari kepercayaan-kepercayaan kita yang sebelumnya berada. Itu terasa sangat tidak menyenangkan. Iya, itu tidak akan terasa menyenangkan. Dan itulah sebabnya, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, saya ingin menyatakan sesuatu kepada para pendengar sekalian. Yaitu bahwa saya dan Mario tidak mengharapkan para pendengar untuk langsung mempercayai perkataan kami sebagai kebenaran. Benar. Pelajarilah sendiri para pendengar. Lakukan penelitian Anda sendiri. Tapi tolong, apapun yang Anda lakukan, jangan langsung menolak gagasan baru hanya karena ini tidak sesuai dengan apa yang Anda percayai. Apabila yang kami bagikan kepada Anda pada hari ini adalah merupakan konsep yang baru bagi Anda, maka jangan menolaknya hanya karena itu adalah gagasan yang baru. Pelajarilah secara pribadi terlebih dahulu. Renungkanlah dengan pikiran yang terbuka. Nah, bila itu memang adalah kebenaran, maka hati Anda pasti akan diyakinkan. Tapi Anda tidak akan diyakinkan bila Anda langsung mengabaikannya tanpa menyempatkan diri untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Betul, dan sebelum kita memulai pembahasan kita, masih ada satu hal yang ingin saya informasikan kepada para pendengar sekalian. Sejak pertama kali program kami mengudara, kami selalu mengawali setiap program dengan memberikan penjelasan kepada para pendengar yang baru bergabung bersama kami untuk pertama kalinya, bahwa di Radio WLC, kami selalu menggunakan nama Bapa Surgawi kita, yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Lalu, nama sang anak adalah Yahusua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Nah, dari dulu kami sudah lebih memilih untuk menggunakan gelar-gelar dalam bahasa Ibrani seperti El, Eloah, dan Elohim untuk merujuk kepada Yahwa ketimbang menggunakan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah yang juga bisa digunakan untuk merujuk kepada dewa bangsa-bangsa lain. Iya, betul. Dan sampai sekarang pun kami masih akan tetap menggunakan nama-nama dan gelar Ibrani tersebut. Kapanpun itu bisa digunakan. Namun, akan ada saatnya di mana kita harus bisa membedakan pribadi yang sedang kami bahas. Misalnya, antara Yahwa dengan Yahusua, ataupun antara Yahwa dengan dewa-dewa palsu. Dan terkadang bila kita hanya menggunakan gelar-gelar Ibrani tersebut, kita masih akan tetap kesulitan untuk menyampaikan pendapat kita dengan jelas. Oleh karena itu, terkadang penting untuk menggunakan persamaan katanya dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, agar pembahasan kita lebih jelas. Ya, dan kami akan tetap terus menggunakan nama pribadi Bapa dan Sang Anak. Karena kitab suci telah berulang kali memerintahkan kita untuk berseru memanggil nama Yahwa. Jadi, tujuan dalam menggunakan kata yang tepat adalah agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas. Jadi, Doni, mengenai sifat atau bentuk alamiah Kristus yang sesungguhnya, apa yang bisa Anda bagikan kepada kami? Baiklah Mario, pertama-tama harus saya katakan kepada Anda bahwa pemahaman saya selama ini ternyata salah. Wah. Iya, sungguh.
Dan menurut saya banyak umat Kristen yang mempercayai hal yang sama dengan hal yang dulu selalu saya percayai. Atau setidaknya mirip dengan itulah. Jadi, mari kita memulai dengan membahas apa yang dulunya pernah saya percayai terkait hal ini. Oke. Nah, pertama-tama, saya tumbuh besar dalam keyakinan pada ketuhanan Tritunggal. Yang percaya dengan Bapa adalah Tuhan, Sang Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Dulu saya percaya bahwa ketiganya merupakan pribadi-pribadi yang setara dan berdampingan untuk selamanya. Ya, saya pun dulunya mempercayai hal tersebut. Dan setiap kali saya bertanya mengenai itu, jawaban yang diberikan kepada saya adalah bahwa itu adalah misteri ilahi yang terlalu dalam untuk bisa dipahami oleh pikiran manusia yang sangat sempit. Iya, itu betul. Karena bila itu adalah sebuah misteri ilahi, maka kita tidak boleh mempertanyakannya. Kita hanya harus menerimanya dengan iman. Tapi saya menemukan masalah dengan hal tersebut. Doktrin itu berlawanan dengan hal-hal yang kita pahami sebagai perbuatan Yahwa. Apa maksud Anda, Doni? Baiklah, mari kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Nah, di dalamnya Yahwa memberikan sebuah janji. Dan dia memberikannya dengan menawarkan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya agar mereka bisa memahaminya. Mario, tolong buka dan bacakan kutipan ayat tersebut. Baiklah, dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Yahwa, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yahwa ingin agar kita mampu memahami kebenaran-kebenaran abadi. Dia ingin agar kita mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pengetahuan dalam hal keselamatan. Dia bersedia untuk menyediakan semua bukti-bukti yang dibutuhkan agar hati kita bisa diyakinkan. Paham-paham mistis bukanlah kebenaran sorgawi. Itu hanyalah cara setan untuk mengaburkan kebenaran. Nah, untuk memahami bentuk alamiah dari Kristus yang sesungguhnya, kita harus memahami bahwa tidak ada yang namanya ketuhanan Tritunggal. Doktrin itu berasal dari paham penyembah berhala kuno. Ya, saya mengingat ketika saya mempelajari hal ini untuk pertama kalinya, pada saat itu saya terkejut. Maksud saya, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 dikatakan, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu." Bagaimana mungkin kita tidak mempercayai itu? Itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Oke, lalu kemudian saya mempelajari bahwa ayat-ayat itu tidak ada di dalam manuskrip kitab suci yang paling kuno. Ayat-ayat itu ditambahkan setelah 1000 tahun kemudian, yaitu pada abad ke-11. Iya, betul. Itu barulah ditambahkan berabad-abad setelah doktrin Tritunggal telah terserap ke dalam ajaran-ajaran Kristen. Dan bagi Anda para pendengar yang baru bergabung bersama kami untuk pertama kalinya pada hari ini, saya ingin memberitahukan bahwa kami memiliki banyak informasi di situs kami mengenai bagaimana ajaran-ajaran penyembah berhala seperti ini terserap ke dalam kekristenan. Betul, Anda bisa mencari program yang berjudul "Apakah Trinitas Itu Alkitabiah?" Kami juga memiliki beberapa program radio yang khusus membahas mengenai hal tersebut. Silakan kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia lalu klik ikon radio WLC untuk mendengarkan rekaman siaran kami yang sebelumnya. Namun, singkatnya, kitab suci mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati, dan itu adalah Elohim Yahwa. Kitab Ulangan adalah kitab yang menarik. Di dalamnya terdapat banyak pasal yang berisikan peringatan-peringatan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Ketika mereka sudah berada di ujung perjalanan mereka melintasi padang gurun, tepat sebelum kematiannya, dan pada waktu itu mereka sudah memasuki Kanaan. Kitab Ulangan pasal 6 mengungkapkan bentuk alami dari Tuhan yang sebenarnya. Mario, tolong buka dan bacakan mulai dari pasal 1. Di dalamnya terdapat peringatan yang penting. Baiklah Doni, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 dikatakan, "Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahwa Elohmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya." Jadi, Musa mengatakan, ingatlah ini penting, jangan lupakan ini. Nah, hal yang paling pertama yang harus mereka ingat adalah bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati, dan itu adalah Yahwa. Mario, selanjutnya, tolong bacakan ayat 4. "Dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Eloah kita, Yahwa itu Esa." Dia bukanlah satu dari 3 Tuhan dalam ketuhanan Tritunggal. Dia adalah Esa. Nah, di Radio WLC kita sudah mengetahui hal ini cukup lama. Yang tidak kita ketahui adalah bahwa ternyata ada ajaran yang selama ini kita pegang teguh, tapi ternyata itu salah. Dan itu adalah ajaran mengenai wujud Kristus sebelum dia menjelma menjadi manusia. Ya, itu adalah ajaran yang berasal dari ajaran Trinitas, Doni. Iya, coba pikir. Trinitas atau Tritunggal mengajarkan bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kan? Betul. Dan mereka itu apa? Rekan yang setara. Dan sebagai rekan yang setara, tentunya mereka sama-sama abadi dan bergantung satu sama lain, kan? Iya. Oh, saya mengerti. Ya, dari dalam kitab suci kita bisa tahu bahwa Yahwa itu abadi dan ada dengan sendirinya.
Saya menyukai gambaran yang diberikan Paulus kepada Timotius dalam kitab 1 Timotius pasal 6. Dalam menggambarkan Yahwa, dia berkata, "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin." Bila hanya Yahwa lah yang memiliki kekekalan, maka itu berarti tidak ada pribadi lain yang memilikinya. Maka itu juga berarti bahwa Yahusua tidaklah kekal. Saya mengerti bagaimana ajaran mengenai Allah Bapa dan Allah Anak yang sama-sama kekal bisa mengarahkan kita pada asumsi mengenai wujud Kristus sebelum dia menjadi manusia. Maksud saya, bila semua ajaran itu sesuai, seharusnya dia memang seperti itu kan? Iya, tentu saja. Namun demikian, bukan itu yang diajarkan kitab suci. Karena menurut kitab suci, Yahusua adalah 100% manusia. Benar. Saya akan mengulanginya. Coba dipahami, Yahusua adalah 100% manusia. Dia adalah anak tunggal Yahwa yang diperanakan. Dia tidaklah diciptakan. Dia diperanakan, tapi dia adalah manusia. Bentuknya sama persis dengan bentuk yang dikatakan di dalam kitab suci. Nah, ini dia. Mario, tolong bacakan kitab Lukas pasal 1 ayat 35. Di dalamnya terdapat penjelasan malaikat Gabriel kepada Maria mengenai hal ini. Baiklah, di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35 dikatakan, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Eloa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Eloa." Begitulah caranya sehingga dia bisa ada. Dia belum ada sebelum itu. Sekali kita menyingkirkan anggapan mengenai ketuhanan Tritunggal yang abadi dan saling berhubungan itu, lalu memahami kitab suci apa adanya, maka kita akan bisa melihat bahwa tidak ada satupun kutipan dalam Alkitab yang mengajarkan mengenai prainkarnasi Kristus, ataupun yang menyebutkan dia sebagai pribadi yang ilahi. Ya, Anda tahu saya selalu menganggap bahwa cara favorit Yahusua dalam menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia adalah hal yang sangat menarik. Dia bisa saja menyebut dirinya sebagai anak tunggal Yahwa. Dia bisa saja menyebut dirinya pangeran Tuhan atau bahkan Mesias. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia selalu menyebut dirinya anak manusia. Itu adalah istilah yang menarik kan? Ya, faktanya saya sudah pernah menghitungnya. Di dalam Injil, Yahusua menyebut dirinya anak manusia sebanyak 44 kali. Itu adalah jumlah yang banyak mengingat 4 Injil yang ada ini berada dalam kategori kitab yang kecil, Doni. Itu adalah istilah yang menarik yang sudah tidak kita gunakan pada saat ini. Ya, tapi itu adalah ungkapan yang paling sering digunakan dalam bahasa Aram. Ungkapan itu berarti bahwa dia adalah manusia. Jadi, setiap kali Yahusua menyebut dirinya anak manusia, itu karena dia memang menganggap dirinya sebagai manusia. Ya, tepat sekali. Dan sekali lagi saya ulangi, dia tidaklah diciptakan, tapi dia diperanakan. Kata begotten dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia berarti diperanakan, digunakan sebanyak 13 kali dalam Perjanjian Baru. Dari semua penggunaan kata tersebut, sebanyak 8 kali digunakan untuk merujuk pada Yahusua sebagai anak tunggal Yahwa. Jadi, apa artinya bagi kita bila Sang Juru Selamat adalah manusia seutuhnya? Akan seperti apa itu terlihat dalam kehidupan nyata, Doni? Itu berarti bahwa dia tidak mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Misalnya, anak-anak yang orang tuanya adalah pecandu alkohol, kemungkinan besar akan ikut juga menjadi pecandu alkohol. Bahkan sekalipun mereka sudah diadopsi dan dibesarkan di lingkungan yang sepenuhnya berbeda. Nah, Yahwa adalah bapa dari Yahusua. Oleh karena itu, Yahusua tidak mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, sekarang saya sudah mengerti. Selama ini saya selalu mengira bahwa dia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tidak, dia tidak dilahirkan untuk itu. Silakan dibuka kitab Roma pasal 5. Di dalamnya terdapat kutipan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Yahusua adalah Adam kedua. Dia dilahirkan untuk menyelesaikan hal-hal yang gagal diselesaikan oleh Adam sebagai seorang manusia. Dia ditugaskan untuk menjalani kehidupan yang sempurna. Dan setelah kematiannya, kebenarannya bisa diperhitungkan kepada kita. Baiklah, Mario, selanjutnya tolong bacakan kitab Roma pasal 5 ayat 12 hingga 19. Di dalamnya Paulus menjelaskan hal ini dengan indah. Baiklah, Doni. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12 hingga 19 dikatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Yahwa tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Yahwa dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yahusua Sang Mesias.
Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yahusua Sang Mesias. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Itulah mengapa Sang Mesias haruslah merupakan manusia yang seutuhnya. Bila dia memiliki sedikit saja keilahian di dalam dirinya, maka itu tidak akan adil. Ada yang berkata bahwa dia sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya ilahi. Dia sama sekali tidaklah ilahi. Dia sepenuhnya adalah manusia. Itulah yang membuat kemenangannya menjadi sangat lengkap. Dan karena dia menjalani kehidupan yang kudus dan tanpa dosa, maka Yahwa bisa membangkitkannya dari kematian. Ya, upah dosa adalah maut. Tapi apa yang menjadi karunia Yahwa? Karunia Yahwa adalah hidup yang kekal dalam Yahusua Tuhan kita. Ya, tepat sekali. Dengan kata lain, karena Yahusua berhasil melakukan hal-hal yang gagal dilakukan oleh Adam, maka Yahwa sekarang dapat menyatakan kebenaran kepada semua orang yang melalui iman mengklaim jasa darah Yahusua. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, jangan beranjak dulu, kita akan rehat sejenak. Selepas rehat nanti, Doni akan membahas asal-usul dari ajaran salah ini, yang menurut saya akan mengejutkan kita semua. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jutaan orang Kristen saat ini percaya bahwa orang yang sudah ditebus memiliki keamanan kekal. Dengan kata lain, mereka mengira bahwa sekali seseorang telah diselamatkan, dia akan selalu diselamatkan. Ini mungkin kedengarannya bagus, tetapi pembelajaran yang seksama pada keyakinan ini mengungkapkan bahwa itu benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan bacalah artikel dengan judul Sekali Selamat, Tetap Selamat. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com dan pelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang doktrin Sekali Selamat, Tetap Selamat. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena masih tetap setia mendengarkan siaran kami. Nah, sebelum rehat tadi kita sudah membahas mengenai kondisi alami Kristus yang sesungguhnya. Dia adalah manusia seutuhnya, bukan pribadi yang ilahi. Dia tidaklah berasal dari masa lalu yang kekal. Dia tidaklah memiliki masa prainkarnasi. Semua asumsi yang menyatakan bahwa dia sudah ada sejak dulu sebelum dia berwujud manusia adalah ajaran salah yang berasal dari ajaran ketuhanan Tritunggal. Pertanyaan saya adalah, dari mana keseluruhan konsep ini berasal? Sungguh sebuah lompatan yang besar untuk pada awalnya meyakini bahwa dia sepenuhnya manusia, lalu kemudian entah bagaimana dia diyakini sebagai manusia sepenuhnya yang sekaligus juga sebagai makhluk ilahi sepenuhnya, dan sudah ada pada masa prainkarnasi. Jadi, dari mana hal tersebut berasal? Siapa yang pertama kali mengeluarkan gagasan bahwa Sang Mesias adalah makhluk ilahi? Apakah orang-orang Kristen awal, Doni? Bukan. Umat Kristen paling awal seperti orang-orang Yahudi yang sudah ada sebelum mereka ada adalah orang-orang monoteistik yang paling murni. Nah, mereka percaya pada satu pencipta,
Eloah yang kekal dan esa. Dan mereka tahu bahwa Eloah sejati yang esa itu adalah Yahwa. Kita juga mengetahui bahwa beragam kitab yang disusun dalam perjanjian baru tidaklah dituliskan hingga beberapa waktu kemudian. Dan tidak satupun dari penulis-penulis perjanjian baru, apalagi penulis-penulis kitab Injil yang percaya pada ketuhanan Tritunggal yang meliputi Allah Bapa, yang setara dan ada bersama dengan Allah Anak, dan sesosok pribadi ketiga tanpa tubuh fisik yang bernama Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus atau Arwah Kudus adalah istilah yang tidak tepat kan? Kata aslinya dalam bahasa Yunani sama seperti dalam bahasa Ibrani menyebut itu breath, yang berarti nafas. Ya, betul. Nafas Yahwa, sebuah agen aktif yang mengungkapkan pikiran-pikirannya. Dan kita tahu dari kitab Yesaya pasal 55 bahwa kata Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Betul. Dan dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Yahwa langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Itulah nafasnya, rohnya. Rohnya itu bukanlah sejenis pribadi ketiga yang tak berwujud seperti yang diyakini dalam doktrin ketuhanan yang mistis itu. Namun, penerimaan ajaran Trinitas tersebutlah yang menciptakan lingkungan yang membuat pemikiran bahwa Kristus sudah ada sebelum dia terlahir sebagai manusia terdengar logis. Jadi Anda mengatakan bahwa itu bukanlah keyakinan yang diadopsi dari agama penyembah berhala? Ya, setidaknya bukan seperti itu yang saya dapatkan dari semua bacaan saya. Para pemikir-pemikir utama juga tidak duduk berdiskusi sembari menyantap apapun yang mereka santap pada saat itu. Sup kental, sup kacang-kacangan, sembari mendiskusikan, hey, seberapa jauh kita bisa melakukan ini? Cara baru apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membelokkan kebenaran? Tidak demikian. Tapi ketika mereka mulai mengadopsi gagasan para penyembah berhala mengenai ketuhanan Tritunggal, hal itu menciptakan lingkungan teologis yang sepenuhnya baru. Baiklah, jadi dari mana gagasan tersebut berasal, Doni? Dari paham Gnostik. Paham Gnostik? Wah, bukankah paham Gnostik memiliki kepercayaan yang aneh bahwa Yahwa bukanlah sang pencipta yang sebenarnya dan bahwa ada sosok lain yang menciptakan dunia? Sebenarnya yang mereka maksud adalah yang menciptakan semesta. Ya, paham Gnostik percaya bahwa seorang dewa yang jahat dan lebih rendah yang disebut Demiurge lah yang telah menciptakan semesta. Dan karena Demiurge adalah dewa yang jahat, maka semua hal pun juga menjadi jahat. Hal itu mengarahkan kepada keyakinan bahwa Yahwa sepenuhnya tidak ada hubungannya dengan penciptaan. Ya, bila Anda ingin berasumsi bahwa sesosok pribadi jahatlah yang telah menciptakan segalanya, maka wajar bila Anda menyimpulkan bahwa Yahwa yang kudus seharusnya terpisah dari segala hal yang jahat. Kerangka pemikiran yang salah akan mengarahkan kita pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Dan itulah yang terjadi dalam hal ini. Ini dia, Mario, saya sudah membawakan sebuah kutipan, jadi tolong bacakan. Kutipan ini diambil dari sebuah artikel yang berjudul Yesus Kristus, Berinkarnasi, atau Diciptakan. Nah, tolong bacakan di bagian itu. Ya, tepat di bagian yang telah ditandai itu. Baik, di sini dikatakan, seiring dengan masuknya pengaruh dari ajaran Gnostik ke dalam gereja, maka para pemimpin dan guru-guru gereja mula-mula mulai menerima gagasan bahwa agar Kristus bisa menjadi sang penebus, maka sudah pasti dia seharusnya melampaui makhluk ciptaan. Bahwa dia adalah sesosok makhluk yang tidak diciptakan, yang menjadi bagian dari ketuhanan yang kekal. Alasan mereka adalah bahwa makhluk ciptaan tidak bisa ditebus oleh sesosok makhluk ciptaan juga. Hanya Tuhan sendirilah yang bisa melakukannya. Nah, Mario, seperti yang Anda katakan, kerangka berpikir yang salah akan mengarahkan kita kepada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Mereka harus mengangkat derajat Sang Mesias untuk menjadi setara dengan Yahwa, dan kemudian juga memisahkannya dari makhluk ciptaan juga. Itulah yang dimaksud ketika mereka berpikiran bahwa penting bagi dia untuk melampaui makhluk ciptaan. Ya, melampaui berarti lebih hebat daripada sesuatu. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah berada di atas dan terpisah dari semesta yang nampak ini. Anda bisa melihat bagaimana satu asumsi ini mengarahkan kita kepada asumsi yang lainnya. Ya, bila dia terpisah dan berada di atas dunia materi ini, maka akan menjadi beralasan untuk menyimpulkan bahwa Allah Anak pun demikian. Oleh karena itu, hal ini mengarahkan kita kepada kepercayaan bahwa untuk bisa menjadi Sang Mesias, Yahusua haruslah juga mengatasi segala makhluk ciptaan. Karena makhluk ciptaan itu sendiri tidak bisa ditebus oleh sesamanya yang sederajat. Inilah yang memberikan pondasi bagi perkembangan keyakinan bahwa Yahusua adalah Tuhan yang berwujud manusia. Hal ini betul-betul berhasil membawa paham mistis ke dalam Injil kan? Maksud saya, kekuatan Injil adalah bahwa Yahwa mengasihi dunia, mengasihi saya dan Anda para pendengar dengan sangat besar, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Ya, benar sekali. Setan sendirilah yang mengilhami doktrin salah ini.
keyakinan pada sesosok Allah anak yang sudah memiliki kehidupan sebelumnya melucuti kuasa penuh dari berita Injil. Hal itu memindahkan fokus dari kebangkitan Sang Juru Selamat ke asumsi pra-keberadaannya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah tema utama dari berita Injil, karena kebangkitannya adalah konfirmasi terbesar bahwa Yahusua memang merupakan Mesias yang sejati. Dan sekarang, setelah dia melewati itu dan telah dibangkitkan, maka Yahwa bisa memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Itu betul-betul merupakan pemberian berkat yang indah. Kebangkitan Kristus adalah jaminan kita bahwa kematiannya sudah kita terima. Karena sudah tentu, dia tidak akan pernah dibangkitkan bila kehidupannya tidak suci. Nah, Mario, tolong buka kitab Roma pasal 6. Kutipan pasal itu memberikan penjelasan yang bagus mengenai keseluruhan konsep ini. Baiklah, tolong bacakan kitab Roma pasal 6 ayat 5 hingga 11. Baiklah, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5 hingga 11 dikatakan, sebab bila kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Yahwa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Yahwa dalam Yahusua. Saya ulangi sekali lagi, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita bahwa pengorbanannya telah diterima. Itu adalah bukti bahwa bahkan dalam lubuk hatinya yang paling dalam dan rahasia, dia tidak berbuat dosa. Sosok Allah anak yang juga kekal dan sudah ada sejak dulu, sama seperti Bapa, akan menciptakan jarak antara kita dan Sang Juru Selamat. Ya, tentu saja, bahkan bagaimana itu kemudian bisa terkait. Baiklah, kita sudah menjelaskan hal-hal yang bukan kondisinya yang sebenarnya. Sekarang mari kita bahas mengenai bagaimanakah dia sebenarnya. Para penganut paham Tritunggal mengajarkan bahwa Yahusua adalah makhluk yang 100% ilahi, yang pada saat yang sama juga merupakan 100% manusia. Menurut mereka itu adalah salah satu misteri ilahi yang tidak bisa kita pahami, dan kita hanya harus menerimanya begitu saja. Kejatuhan Adam harus ditebus seorang manusia, bukan oleh makhluk campuran antara manusia dan makhluk ilahi, tapi oleh manusia yang sebenarnya. Hanya dengan menjadi manusia seutuhnya, Yahusua bisa menunjukkan kekuatan ilahi melalui hidupnya, agar Yahwa bisa menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Ya, saya bisa mengerti itu. Bila Sang Juru Selamat memang 100% ilahi, bahkan bila dia juga merupakan 100% manusia, tentunya dia memiliki sebuah keunggulan yang tidak akan pernah bisa kita contoh. Coba pikirkan itu dalam hal persidangan. Dalam sebuah persidangan, seorang saksi akan memberikan kesaksian yang akan diterima oleh sidang sebagai bukti. Kehidupan Yahusua sebagai manusia yang tidak berdosa adalah kesaksian Yahwa bahwa hukum ilahi bisa terus ditaati. Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti, Doni. Oke, baiklah. Mari kita buka kitab 1 Timotius pasal 2. Di dalamnya Paulus merujuk kepada Yahwa sebagai Sang Juru Selamat tertinggi yang memberikan kesaksian bahwa Yahusua sang manusia telah memenuhi semua syarat-syarat hukumnya. Baiklah, Mario tolong bacakan kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 3 hingga 6. Baiklah, di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 3 hingga 6 dikatakan, itulah yang baik yang berkenan kepada Yahwa, Juru Selamat kita yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Eloa itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Yahwa dan manusia, yaitu manusia Yahusua, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Anak tunggal Yahwa itu haruslah merupakan manusia bila dia ingin menebus umat manusia, di mana Adam terjatuh. Dia harus merupakan manusia yang seutuhnya agar Yahwa bisa bersaksi bahwa pengorbanannya sudah cukup. Bila Sang Mesias adalah manusia sepenuhnya, maka baru pada saat itulah dia bisa menunjukkan bahwa pengampunan ilahi itu cukup bagi semua orang. Bahkan bagi orang-orang yang paling rendah dan paling berdosa sekalipun. Dia tidak bisa melampaui makhluk ciptaan dan tetap menjadi penebus kita. Dan yang indah dari semua ini adalah melalui iman, kemenangannya menjadi kemenangan kita semua. Itu adalah keindahan dan kekuatan pesan-pesan Injil yang berusaha disembunyikan setan melalui ajaran Gnostik mengenai pra-inkarnasi atau pra-keberadaan Kristus. Nah, bagaimana dengan kutipan-kutipan kitab suci yang merujuk kepada kedatangan Sang Mesias? Ada apa dengan kutipan-kutipan tersebut? Bukankah kutipan-kutipan tersebut menandakan keilahiannya, Doni? Ya, ada banyak kutipan-kutipan perjanjian lama yang menubuatkan kedatangan seorang Mesias. Namun, bila kita kembali dan membacanya sesuai dengan konteksnya masing-masing,
penting, maka kita akan mendapatkan bahwa tidak satupun dari kutipan tersebut yang mengklaim bahwa Mesias sudah ada atau bahwa dia adalah makhluk yang ilahi. Oke, bagaimana dengan janji kepada Abraham? Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18 mengatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mari kita lihat kutipan tersebut. Jelas, itu adalah nubuatan mengenai Sang Mesias. Paulus sudah mengkonfirmasi kebenaran itu dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 16 bahwa nubuatan ini merujuk kepada Sang Mesias. Baiklah, di sini saya sudah membuka ayatnya, akan saya bacakan. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Yahusua sendiri mengatakan bahwa nubuatan yang diberikan kepada Abraham itu adalah mengenai dirinya. Mario, selanjutnya tolong bacakan kitab Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Yahusua sendiri tidak pernah mengklaim bahwa dia ilahi. Iya, dia betul-betul tidak pernah melakukan itu kan. Faktanya selama ini dia hanya menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kedengarannya aneh, anak manusia. Tapi itu betul-betul memberikan penekanan bahwa dia memang adalah manusia. Istilah itu sendiri merupakan ungkapan yang umum digunakan dalam bahasa Aram. Ungkapan itu memiliki arti yang sama dengan manusia. Wah, jadi setiap kali dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, dia sedang betul-betul menekankan bahwa dia memang manusia kan? Iya, tepat sekali. Nah, sekarang dengan pemahaman ini, saya ingin Anda membacakan kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16. Kutipan itu selalu menjadi kutipan favorit saya. Bahkan ketika dulu saya masih mengira bahwa Yahusua adalah makhluk ilahi. Tapi sekarang ketika kita sudah memiliki pengetahuan bahwa dia itu sepenuhnya manusia, kutipan itu menjadi lebih bermakna. Kitab Ibrani pasal 4? Ya, ayat 14 hingga 16. Baiklah, ini dia. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yahusua, anak Yahwa, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yahwa tahu bahwa hanya seorang manusia yang telah sepenuhnya berserah diri pada keinginannya yang bisa menebus umat manusia dari dosa Adam. Ya, Yahusua memang anak tunggal Yahwa, dan dia juga merupakan manusia yang sempurna. Dia tidak tinggallah di atas langit, jauh dari realitas manusia sehingga dia tidak mampu memahami kesulitan-kesulitan kita. Ya, benar Mario. Yahusua memahami kesulitan-kesulitan kita dengan tepat, karena dia juga merupakan manusia seutuhnya, sama seperti kita. Oke, sekarang kita bisa melihat mengapa setan berusaha untuk menyembunyikan kebenaran ini, karena kebenaran ini sangat kuat. Hal yang sangat menarik adalah bahwa sekarang ini, dengan satu kemenangan ini, Yahwa bisa memperhitungkan jasa kebenaran Kristus kepada kita. Itulah yang disebut justifikasi. Kita menggunakan kata justifikasi dan kebenaran seakan keduanya adalah kata yang berbeda. Tapi nyatanya, kedua kata itu memiliki hubungan yang erat. Justifikasi adalah dinyatakan benar. Dengan begitu kita bisa berdiri di hadapan Yahwa seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini adalah sebuah transaksi berkat yang kemudian menciptakan sebuah transformasi berkat. Ya, hal ini mengingatkan saya pada kutipan kitab suci paling favorit sepanjang masa menurut saya, yaitu kitab Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Di dalamnya dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yahusua, anak tunggal Yahwa, dilahirkan sebagai manusia sepenuhnya. Dia tidaklah berada di atas atau melampaui makhluk ciptaan yang ada. Dia bukan makhluk ilahi kekal yang ada bersama Bapa. Dia adalah manusia. Dan sebagai manusia, dia menebus dosa Adam. Setelah menjalani kehidupan tanpa dosa dan disalibkan, Yahwa membangkitkannya kembali. Dan melalui iman, kemenangan-kemenangannya menjadi milik kita. Ini adalah keindahan dan kekuatan dalam pesan-pesan Injil yang telah berusaha untuk disembunyikan oleh setan melalui ajaran gnostik mengenai prainkarnasi Kristus. Betul, baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak, dan setelah rehat nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana pada saat ini kita mendapat pertanyaan yang sedikit sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktunya sudah dekat. Sekarang, sangat penting bagi setiap orang yang menanti-nantikan dan merindukan kembalinya Sang Juru Selamat untuk berhati-hati lebih dari sebelumnya di setiap kesempatan di mana iblis dapat berusaha menjerat jiwa. Dosa itu bersifat candu, seperti membuang-buang waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sia-sia, mabuk-mabukan, merokok, dan terlibat dalam pornografi. Dosa itu sendiri adalah candu. Tetapi Sang Juru Selamat siap melepaskan semua orang dari dosa-dosa ini jika mereka kembali kepadanya. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Masuk ke artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Kecanduan Dosa Melindungi Poros Jiwa. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kecanduan Dosa di www.worldslastchance.com. Yahwa sedang menunggu untuk menjawab doa yang dipanjatkan dengan iman. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Sekarang saatnya untuk segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar dimanapun berada. Nah, pertanyaan kali ini dikirimkan oleh Mateo Silvia Torres dari Chili. Doni, tahukah Anda bahwa mumi tertua yang pernah ditemukan bukanlah mumi orang Mesir? Mumi itu adalah mumi orang Chili. Betulkah itu? Wah, saya tidak mengetahui itu, Mario. Ya, ternyata orang-orang Mesir hanya melakukan mumifikasi untuk orang-orang yang paling penting saja. Tapi kebudayaan Cincoro di Chili melakukan mumifikasi untuk semua orang. Wah, itu menarik. Jadi, apa pertanyaan Mateo? Baiklah, saya senang karena kita mendapatkan pertanyaan ini sekarang. Menurut saya pertanyaan ini sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Dia menulis, saya sedang kesulitan menghadapi perasaan saya bahwa Sang Juru Selamat memiliki keunggulan dan itu tidak adil. Saya tahu itu salah, tapi seperti itulah yang saya rasakan. Saya tahu dia adalah sepenuhnya manusia, tapi saya juga merasa bahwa dia sepenuhnya adalah Tuhan. Jadi sepertinya pertanyaan saya adalah, apakah kita seharusnya menjadi sempurna seperti dia, sementara dia adalah perpaduan antara makhluk ilahi dengan manusia, dan kita hanyalah manusia biasa? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Dan Anda benar, itu memang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas pada hari ini. Baiklah, seperti yang kita katakan di segmen-segmen kita sebelumnya tadi, gagasan bahwa Yahusua adalah sepenuhnya Tuhan sekaligus sepenuhnya manusia adalah gagasan yang salah. Itu adalah gagasan yang didapatkan dari doktrin Tritunggal atau Trinitas yang salah. Jadi, pertama-tama, mari kita kesampingkan saja hal itu. Yahusua adalah manusia, titik. Saya setuju, tapi... Ya, saya tahu akan ada kata tapi yang muncul, ya kan? Iya, karena pertanyaan Mateo adalah pertanyaan yang bagus, dan bahkan bila kita tahu bahwa Yahusua adalah sepenuhnya manusia, poin yang dia maksud masih berlaku. Bagaimana mungkin Yahusua mampu menaati hukum sementara saya tidak? Apakah dia memiliki semacam keunggulan yang tidak kita miliki? Iya. Iya. Tapi kemudian kita memiliki sebuah keuntungan yang tidak dia miliki. Mungkin. Bisakah Anda memperjelasnya?
Oke, baiklah. Nah, ada dua perbedaan utama antara pengalaman kita dengan pengalaman Kristus. Dia memiliki sebuah keunggulan yang tidak kita miliki, dan kita memiliki sebuah keunggulan yang dia tidak miliki. Apa maksud Anda? Saya selalu diajari bahwa Yahusua tidak hanya merupakan penebus kita, tapi dia juga merupakan teladan kita dalam menjalani kehidupan yang sempurna. Ya, tentu saja. Tapi terlebih lagi, dia adalah Adam kedua. Nah, mari kita lihat kitab Roma pasal 5. Di dalamnya konsep ini akan dijelaskan dengan rinci. Isinya seperti ini. Kristus adalah Adam yang kedua. Tujuannya adalah untuk menebus umat manusia di mana Adam yang pertama terjatuh. Nah, untuk melakukan itu dia diperanakan oleh roh Yahwa dari dalam rahim Maria. Dia sepenuhnya manusia, tapi dia tidak memiliki bapa duniawi. Yahwa adalah bapanya. Betul. Jadi, itu berarti bahwa dia tidak mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Sementara kita semua mengembangkan ataupun mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Sedangkan dia tidak. Dia tidak dilahirkan untuk itu. Tujuan dia dilahirkan adalah untuk menjadi Adam kedua. Adam juga tidak mewarisi atau mengembangkan kecenderungan untuk berbuat dosa. Tapi dia tetap saja berbuat dosa. Jadi misi Yahusua adalah untuk berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan Adam, yaitu untuk tidak berbuat dosa. Ya, dan ibarat satu sisi koin, itulah yang membuat kita mendapatkan keuntungan dari Yahusua. Sehingga semuanya seimbang. Keuntungan apa yang kita miliki? Saya tidak bisa memikirkan satupun keuntungan yang Anda maksud itu, Doni. Baiklah, tolong tandai kitab Roma pasal 5. Nanti kita akan kembali pada kitab itu, oke? Untuk sekarang, bukalah kitab Ibrani pasal 5. Nah, tolong kamu bacakan gambaran mengenai Yahusua. Itu ada di dalam ayat 8 dan 9. Baiklah, di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Ya, itulah keuntungan kita. Kita telah berbuat dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi melalui iman dalam jasa Yahusua, Bapa akan memperhitungkan kebenarannya kepada kita. Nah, dengan kata lain, Bapa akan menyatakan kita benar. Tapi tidak seorang pun yang melakukan itu untuk Kristus. Dia harus belajar untuk taat, dan dia mempelajarinya melalui penderitaan yang dia alami. Tidak ada orang benar lain yang membenarkan dia. Oke, sekarang tolong buka dan bacakan kitab Roma pasal 5 ayat 12 hingga 18. Baiklah, selanjutnya dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12 hingga 18 dikatakan, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang." Di situ dibahas mengenai kecenderungan untuk berbuat dosa yang diwariskan kepada kita. Maut menjalar kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak berbuat dosa, seperti dosa yang dilakukan Adam. Baiklah, silakan lanjutkan Mario. Tetapi karunia Yahwa tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Yahwa dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yahusua. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yahusua. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Itulah justifikasinya, dinyatakan menjadi orang benar. Meskipun kita telah berbuat dosa, itu akan terjadi ketika kebenaran Yahusua diperhitungkan kepada kita. Ya, itu sangat indah dan itu juga masuk akal. Jadi kembali pada pertanyaan Mateo, bagaimana hal ini bisa membantu kita untuk menerapkannya ke dalam kehidupan kita dan dalam upaya-upaya kita untuk menaati hukum Taurat? Apakah menurut Anda kita sudah tidak perlu berusaha untuk taat pada hukum itu karena kesempurnaannya telah diperhitungkan kepada kita? Karena jujur saja, saya tidak meyakini hal yang demikian, Doni. Ya, tidak. Saya pun tidak.
Oke, tolong buka pasal selanjutnya. Kitab Roma pasal 6. Tolong bacakan 12 ayat pertama di dalamnya. Kutipan-kutipan itu akan menjawab pertanyaan Anda. 12 ayat? Iya, tolong bacakan. Baiklah, dalam kitab Roma pasal 6 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Dia dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Yahwa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Yahwa dalam Yahusua Tuhan kita. Ketika Anda berserah diri sepenuhnya kepada Yahwa, maka ya, Dia akan memperhitungkan kebenaran Kristus kepada Anda. Tapi lebih dari itu, Bapa akan menciptakan ulang kita sesuai dengan gambarannya. Nah, dalam kitab Yehezkiel menjelaskan bagaimana itu akan terjadi. Mario, selanjutnya tolong bacakan kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Baiklah Doni, dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika Yahwa memberikan rohnya di dalam diri kita, maka ketika kita menaatinya, kita akan melakukannya secara alami karena memang itulah yang ingin kita lakukan. Tidak akan ada yang namanya ketaatan yang terpaksa. Kita bahkan taat bukan karena alasan ingin masuk surga, tetapi karena itulah yang memang ingin kita lakukan. Ketika Yahwa menuliskan hukumnya di dalam hati kita, ketaatan akan menjadi hal yang alami bagi kita. Itu akan mengalir dari diri kita, sama halnya seperti Kristus. Apakah Anda ingat apa yang Dia katakan kepada para murid? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yahusua dan Bapanya adalah satu. Bukan karena mereka sama-sama ilahi, tapi karena Yahusua telah berserah diri sepenuhnya kepada keinginan Bapa. Sehingga ketika Dia menaatinya, Dia melakukan apa yang memang ingin Dia lakukan. Nah, kita juga bisa menjadi seperti itu. Jadi maksud Anda kita harus hidup tanpa dosa juga? Yang saya maksud adalah ketika kita telah berserah diri sepenuhnya kepada Yahwa, ketika kita mengizinkan Dia untuk memberikan hati yang baru kepada kita, di mana Dia telah menuliskan hukumnya, maka kita tidak akan lagi secara sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Nah, berbeda dengan Kristus, kita akan sangat mungkin masih melakukan beberapa dosa yang tidak kita ketahui ya. Dosa karena kebodohan kita. Tapi tidak satupun anak Yahwa yang telah mendapatkan hati yang baru yang akan melakukan dosa yang telah mereka ketahui. Alasannya sederhana. Ketika kita mengizinkan Yahwa untuk menuliskan hukumnya dalam hati kita, di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27 dikatakan bahwa Dia akan menulis dan menyebabkan atau membuat kita mampu untuk hidup menurut segala ketetapannya dan berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Oke, itu adalah janji yang indah. Saya juga ingin mewujudkan itu di dalam kehidupan saya. Nah, para pendengar sekalian, cukup sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Dan jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Eliyama tinggal di sebuah hutan di India. Dia rohani tetapi dia belum pernah belajar bagaimana memiliki hubungan pribadi dengan Yahusua. Suatu hari ketika Eliyama mengambil air dari sungai untuk keluarganya, seekor babi hutan keluar dari semak-semak dan menyerangnya. Eliyama berjuang keras melawan babi itu. Dia mengayunkan tempat air yang dibawanya ke kepala babi tersebut, tetapi itu hanya membuat babi itu semakin marah. Gigi babi itu merobek lengan dan kakinya dengan brutal. Wanita muda itu menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Meskipun dia tahu tidak ada orang di dekatnya, dia tetap berteriak meminta bantuan. Seorang pria tiba-tiba muncul. Dia mengusir babi itu dan berlutut di samping Eliyama. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas semua lukanya. Dimanapun orang itu menyentuhnya, luka yang ada di tempat itu langsung sembuh. Setelah menyembuhkan perempuan ini, pria itu pun berdiri. Dan wanita muda itu melihat tangan pria itu memiliki bekas luka penyaliban. Dengan terkejut, dia tiarap di tanah yang lembab dan bermuluran darah dekat dengan kaki pria itu sambil meneriakkan satu-satunya kata yang dia ingat. Tuhanku dan Allahku. Ketika perempuan itu mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian, pria yang telah menolongnya itu sudah tidak ada. Pertemuan itu menanamkan dalam diri Eliyama keinginan yang kuat untuk mempelajari semua yang dia bisa pelajari tentang Yahusua. Dia berbagi dengan keluarganya kisah tentang bagaimana Yahusua telah menyelamatkan hidupnya dan menyembuhkannya dari luka akibat serangan babi. Dia dan seluruh keluarganya menyerahkan hati dan hidup mereka untuk melayani Yahwa. Eliyama mendedikasikan hidupnya kepada Yahwa. Dia adalah seorang Kristen yang taat yang dengan setia mempelajari Alkitabnya dan mendoakan orang lain. Tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Yahwa. Ketika dia meninggal pada usia 101 tahun, dia meninggalkan 67 anak, cucu, dan cicit yang pada gilirannya terus membagikan Injil kepada orang lain. Kitab Mazmur pasal 22 berisi doa sepenuh hati yang dapat didoakan oleh siapa saja dan kapan saja. Di situ dikatakan, "Oh Yahwa, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng." Para pendengar, Anda dapat berdoa dan meminta pertolongan Yahwa dalam setiap kondisi, bagaimanapun itu, bahkan walaupun masalah itu adalah karena kesalahan Anda sendiri. Kitab Mazmur pasal 28 mengatakan, "Terpujilah Yahwa karena Dia telah mendengarkan suara permohonanku. Yahwa adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yahwa adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Tahukah Anda secara intelektual, saya tahu bahwa kita akan terus mempelajari kebenaran-kebenaran hingga Yahusua datang dan seterusnya. Kita akan terus mendapatkan pemahaman-pemahaman baru mengenai kasih ilahi di sepanjang keabadian. Dan masuk akal bila kita tidak akan mampu mendapatkan sebuah kebenaran bila kita masih memiliki pikiran yang terbatas dan penuh dosa. Tapi di saat yang sama, setiap kali kita mendapatkan kebenaran baru, salah satunya seperti yang kita bahas saat ini, bahwa Kristus adalah sepenuhnya manusia, saya tetap saja terkejut. Sungguh mengherankan bahwa sesuatu yang sangat besar dan sangat penting seperti ini bisa ditutup-tutupi. Dan pada saat yang sama, keindahan kebenaran yang baru selalu membuat saya takjub. Ya, saya pun seperti itu, Mario. Tapi sepanjang perjalanan hidup saya telah menemukan bahwa ada bahaya yang ikut muncul seiring dengan hadirnya terang yang baru. Dan itu bukanlah bahaya yang akan membuat Anda terperdaya atau tertipu untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Anda. Nah, menurut saya, terkadang orang mendapatkan gagasan bahwa mereka bahkan tidak bisa mempertimbangkan sebuah gagasan baru tanpa memasuki wilayah terlarang atau semacamnya yang akan menjerumuskan mereka. Tapi itu hanyalah rasa takut yang ditanamkan oleh iblis. Yahwa ingin kita untuk belajar dan terus belajar. Dia ingin kita menyelidiki kebenaran-kebenaran baru, bukannya langsung menolaknya dan menyatakannya sebagai hal yang salah, hanya karena kita belum pernah mendapatkan gagasan itu sebelumnya. Ya, atau mungkin itu terasa salah. Bila gagasan itu bertentangan dengan hal yang selama ini diajarkan kepada Anda sebagai kebenaran, meskipun itu bukanlah kebenaran, maka terkadang kebenaran yang sejati bisa terasa salah. Kita harus terus belajar, terlepas dari hal itu dan belajar dengan pikiran yang terbuka. Kita harus menjadi seperti orang-orang Berea. Nah, orang-orang Berea selalu membuat saya takjub dan teladan mereka telah menginspirasi saya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 mengisahkan bahwa Paulus dan Silas pergi ke Berea dan membagikan Injil di sana. Komentar Lukas sangat menarik. Dia berkata, orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu jugalah yang harus kita lakukan, menyelidiki kitab suci setiap hari, untuk melihat apakah yang dikatakan seseorang itu benar atau salah. Iya. Nah, para pendengar sekalian, dengar. Kami ingin Anda juga merespon kami seperti itu. Kami tidak ingin Anda hanya duduk dan mendengarkan, masuk di telinga kiri dan keluar di telinga kanan, dan langsung mempercayai kami. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang kami percayai sebagai kebenaran, tapi sangat penting bagi Anda untuk mempelajarinya sendiri. Begini, bila Anda hanya langsung mempercayai perkataan kami mengenai apa kebenaran itu, atau perkataan siapapun tanpa mempelajarinya sendiri, itu bisa saja perkataan pendeta atau pastor Anda, rabi Anda, imam Anda, mereka semua juga adalah manusia dan bisa melakukan kesalahan. Betul, tapi bila Anda langsung mempercayai perkataan orang dan mempercayai sesuatu tanpa alasan lain selain karena mereka mengatakan bahwa itu benar, maka itu berarti Anda belum cukup yakin. Itu berarti bahwa pemikiran Anda masih terlalu mudah untuk dipengaruhi. Maka bila seseorang yang lebih fasih datang dan mempengaruhi Anda, maka kepercayaan-kepercayaan Anda yang sebelumnya akan menjadi runtuh. Lalu nantinya Anda akan langsung mempercayai perkataan orang yang selanjutnya akan mendatangi Anda. Itulah sebabnya mengapa kami selalu mendorong para pendengar sekalian untuk mempelajari topik pembahasan ini sendiri. Siapkan Alkitab Anda. Bila Anda tidak memiliki Alkitab, ada banyak situs online di mana Anda bisa membacanya secara gratis. Intinya, pelajarilah sendiri. Sangat penting untuk mempelajarinya sendiri. Bila selama ini Anda hanya percaya karena itulah yang dikatakan pastor Anda, maka Anda tidak akan pernah memberikan kesempatan pada roh Yahwa untuk menempatkan Anda dalam kebenaran sehingga Anda tidak akan bisa dipengaruhi dengan mudah. Dan itulah yang kita butuhkan. Antara masa ini dan hari-hari terakhir, semua doktrin akan disebarkan. Akan ada tipu daya dan penipuan yang dilakukan oleh setan. Ya, tipu daya setan mengandung lebih banyak tipu daya lagi. Dan satu-satunya cara kita akan bisa tahu mana yang benar adalah dengan menghabiskan waktu mempelajari firman. Mengizinkan Yahwa menuliskan hukumnya di dalam hati kita dan mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenarannya. Dan itu adalah sebuah proses. Itu tidak terjadi dalam semalam saja. Itu akan terjadi ketika kita mempelajari, menyelidiki, dan menaati. Ya, itu sangatlah penting. Jangan mempelajari hanya untuk menunjukkan kepada diri Anda bahwa semua yang Anda percaya selama ini sudah benar atau merupakan kebenaran. Galilah lebih banyak kebenaran. Meskipun Anda tidak akan sempat mempelajari semuanya sebelum kita masuk ke dalam kekekalan, tapi setidaknya kita sudah bisa memulainya sekarang. Dan selain itu, setiap kebenaran yang dipulihkan akan melindungi jiwa kita dari tipu daya agri zaman setan. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya.
Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.